Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Yajuna Darpito atau Praitno, absen nomor 10, kelas 11 MIPA G, SMA Negeri 78. Saya akan mempresentasikan nomor 1. Seseorang ingin mengangkut barang yang beratnya 60 ton dari Jakarta ke Bandung dengan menggunakan truk. Truk A dapat mengangkut 1 ton, sedangkan truk B dapat mengangkut 3 ton. Jika orang tersebut harus menyewa sedikit 40 truk dari jumlah keduanya, dengan ongkos truk A Rp 300.000 dan truk B Rp 500.000, tuliskan modul matematika atau sistem kerjasama dan fungsi tujuan dari persoalan di atas. Gambarkan daerah penyelesaiannya. Tentukan banyaknya masing-masing truk agar biaya pengangkutan sekecil mungkin. Tentukan biaya pengangkutan paling kecil. Diketahui berat barang sama dengan 60 ton, truk A sama dengan X, truk B sama dengan Y, daya angkut truk A sama dengan 1 ton, daya angkut truk B sama dengan 3 ton, sewa truk A dan B minimal 40 truk, ongkos truk A Rp 300.000, dan ongkos truk B Rp 500.000. Ditanya, model matematika atau sistem kerjasama dan fungsi tujuan. Gambar daerah penyelesaiannya, banyaknya masing-masing truk agar biaya pengangkutan sekecil mungkin, biaya pengangkutan paling kecil. Jawab A. Model matematika atau sistem kerjasama dan fungsi tujuan. Kita buat tabel terlebih dahulu seperti ini. Daya angkut truk X dan 3Y dengan total 60 ton. Jumlah truk X dan Y dengan total minimal 40 truk. Ongkos truk 300.000 X dan 500.000 Y dengan total Fx, Y atau fungsi tujuan. Pertidaksamaannya adalah X tambah 3Y lebih besar sama dengan 60. Karena berat barang yang harus dibawa adalah 60 ton. X tambah Y lebih besar sama dengan 40. Karena jumlah truk A dan B yang harus disewakan minimal 40 truk. Persamaannya adalah X tambah 3Y sama dengan 60. Titiknya 0,20 dan 60,0. X tambah Y sama dengan 40. Titiknya 0,40 dan 40,0. Fungsi tujuannya adalah Fx, Y sama dengan 300.000 X ditambah 500.000 Y. Dengan syarat X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Yang B, gambar daerah penyelesaiannya. Nah, ini gambarnya. Dari gambar ini terbentuk HP daerah bersih, dalam bentuk daerah bersih. Titik potong 30,10. Dan titik-titik sudut 60,0, 30,10, dan 0,40. Dan C, banyaknya masing-masing truk agar biaya pengangkutan sekecil mungkin. Kita masukkan titik-titik sudut ke dalam fungsi tujuan Fx, Y. Titik sudut 30,10 dengan menggunakan 30 truk A dan 10 truk B dengan biaya angkut Rp 14 juta. Pengangkutan sesuai target, biaya terkecil. Titik sudut 0,40 dengan hanya menggunakan 40 truk B. Dengan biaya angkut Rp 20 juta. Pengangkutan tidak maksimal atau tidak sesuai target. Titik sudut 60,0 dengan hanya menggunakan 60 truk A. Dengan biaya angkut Rp 18 juta. Pengangkutan sesuai target tetapi biaya terbesar. Jadi banyaknya masing-masing truk agar biaya pengangkutan terkecil adalah truk A sebanyak 30 truk dan truk B sebanyak 10 truk. Yang D, biaya pengangkutan paling kecil. Sesuai hasil jumlah sewa 30 truk A dan 10 truk B, maka biaya pengangkutan paling kecil adalah seperti ini. Jadi, biaya pengangkutan paling kecil adalah Rp 14 juta dengan menyewa 30 truk A dan 10 truk B. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Katrina, 11 MIPA G, saya absen 22. Saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2. Pertama, diketahui luas tanah sebesar 215 meter persegi, luas kamar 1 sebagai variabel X 3 kali 4 meter persegi, luas kamar 2 sebagai variabel Y 3 kali 3 meter persegi, harga kamar 1 2 juta dan harga kamar 2 1.500.000. Ditanya, banyak masing-masing jenis kamar yang dibangun agar memperoleh hasil sewa terbesar. Hitung pula besar hasil sewa kamar tersebut. Caranya, pertama membuat persamaan. Persamaan pertama yaitu X plus Y lebih kecil atau sama dengan 20. Yang kedua, 12X plus 9Y lebih kecil atau sama dengan
215. Nilai X dan Y harus lebih besar atau sama dengan 0. Kedua, menentukan titik pada grafik. Jadi, pada persamaan pertama, apabila nilai X-nya 0, maka nilai Y-nya 20, dan apabila nilai Y-nya 0, maka nilai X-nya 20. Pada persamaan kedua, apabila nilai X-nya 0, Y-nya 23,9, dan apabila nilai Y 0, X-nya 17,9. Jadi kita mengetahui dari persamaan pertama, garisnya akan melewati titik 20,0 dan 0,20. Dan pada persamaan kedua akan melewati titik 17,9,0 dan 0,23,9. Tiga, mencari titik potong antara kedua garis. Jadi pada X plus Y sama dengan 20 dan 12X plus 9Y sama dengan 215. Nah, caranya itu kita hilangkan salah satu variabelnya. Misalnya kita mau menghilangkan variabel Y. Maka pada persamaan pertama akan kita kali 9 dan persamaan kedua kita kali 1. Jadi 9X plus 9Y sama dengan 180 dan 12X plus 9Y sama dengan 215. Kedua persamaan ini dikurang, hasilnya min 3X sama dengan min 35. Nilai X-nya adalah min 35 per min 3 sama dengan 11,6. Kita bulatkan menjadi 11. Kita masukkan ke dalam persamaan pertama, 11 tambah Y sama dengan 20, maka nilai Y-nya adalah 9. Jadi kita mengetahui bahwa kedua persamaan tersebut akan berpotongan di titik 11,9. Keempat, menggambar grafik. Jadi pada persamaan pertama tadi melewati titik 20,0 dan 0,20. Karena itu lebih kecil atau sama dengan, maka garisnya akan diarsir di sebelah kiri. Dan persamaan kedua 23,9 dan 17,9. Nah, karena itu juga lebih kecil sama dengan, maka arsirannya juga di sebelah kiri. Maka daerah HP-nya adalah daerah yang saya arsir berwarna ungu. Kelima, mencari banyak kamar dengan harga sewa terbesar. Dengan fungsi tujuan fx, y sama dengan 2 juta x tambah 1.500.y. Kita masukkan tadi titik pertama yaitu 0,20. 0 dikali 2 juta sama dengan 0, 1.500 kali 20 sama dengan 30 juta. Maka apabila kita membangun 20 kamar 2 akan mendapat 30 juta. Lalu titik perpotongan kedua yaitu 11,9. 11 kali 2 juta sama dengan 22 juta dan 9 kali 1.500.000 sama dengan 13.500.000. Maka totalnya apabila kita membangun 11 kamar 1 dan 9 kamar 2 yaitu 35.500.000. Dan dari titik ketiga yaitu 17,9,0. Kita genapkan menjadi 17 karena kamar tidak mungkin bernilai koma. 17 dikali 2 juta sama dengan 34 juta. Jadi apabila kita membangun 17 kamar 1 akan mendapat 34 juta. Kesimpulannya, banyak masing-masing kamar agar harga maksimal adalah 11 kamar 1 dan 9 kamar 2. Besar hasil sewa kamar tersebut adalah 35.500.000. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Farzan. Saya dari kelas 10 pagi. Saya ingin menjelaskan tentang PowerPoint, yaitu jawaban dari program linear yang telah saya buat. Kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah daftar isinya, yaitu ada diketahui dari slide 3 sampai slide 6, dan ada ditanya dari slide 7 sampai slide 8. Terus ada jawabannya dari slide 9 sampai slide 16. Diketahui yang pertama, seorang petani memerlukan pupuk yang mengandung unsur NPK masing-masing 20 kg, 24 kg, dan 24 kg. Agar hasil panennya maksimal, petani tersebut membeli 2 jenis pupuk dan mencampurinya. Pupuk A setiap karung dengan harga 50.000 mengandung unsur N, P, dan K masing-masingnya 10 kg, 4 kg, dan 2 kg. Masuk ke selanjutnya. Ini adalah jumlah pupuk yang diketahuinya. Ada pupuk A 50.000 unsurnya, dan pupuk B juga 30.000 sama dengan perbandingan dengan pupuk A tadi. Berikutnya adalah pupuk yang dibutuhkan oleh sang petani, yaitu pupuk N-nya berupa 20 kg, pupuk P-nya 24 kg, dan pupuk K-nya 24 kg. Masuk ke yang ditanyanya, yaitu biaya minimum yang diperlukan oleh petani tersebut. Jawabannya, kita pertama-tama membuat model matematikanya. Model matematikanya di sini saya membuat 5
yaitu 3 ini dapat dari persamaannya. Terus saya rangkum lagi di sini bawahnya. Di sini model matematika 4 dan 5-nya berubah. Ini berupa tabelnya. Ini daerah penyelesaiannya. Ini daerah penyelesaian juga. Ini daerah hasil penyelesaiannya jika yang daerah hasil penyelesaian yang slide tadi kita gabungkan. Lalu ini berikutnya adalah titik pojok. Titik pojoknya ini mengikuti yang tadi, yang hasilnya. Ada 12, 0, 15, 42, 0, 10. Dan ini adalah jawabannya, yaitu biaya minimumnya kita ambil dari fungsi objektifnya, yaitu dari harga A dan harga B dikali, dan kita masukkan semua fungsinya, dan akan keluar harganya, dan kita ambil yang paling murah. Yang paling murah adalah 200.000, maka kita ambil biaya minimumnya adalah 200.000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bivitdena, absen 7 dari kelas 11 MIPA G. Pada video kali ini saya akan menjawab soal nomor 4. Oke, di slide kedua ini sudah saya tampilkan soalnya. Teman-teman bisa pause dan baca dulu soalnya. Setelah itu kita bisa nulis apa aja yang kita ketahui. Dan di sini udah saya tulis apa aja yang kita ketahui. Untuk tanda kurang dari atau sama dengannya ini kita bisa pikirkan secara logika aja ya. Karena di sini dibilang katanya setiap hari memproduksi 1.000 kaleng. Berarti dia nggak mungkin kan lebih dari 1.000. Berarti dia kurang dari atau sama dengan gitu. Untuk soal ini udah jelas di atas ya. Oke, lanjut ke langkahnya. Jadi di sini saya menggunakan langkah tabel. Kenapa? Karena ini akan lebih simpel dibanding membuat grafik. Khusus di soal cerita yang ini. Oke, untuk langkahnya cuma butuh 2. Yang pertama buat tabelnya, kemudian tentukan nilai maksimumnya. Untuk membuat tabel, kalian harus memenuhi dulu syaratnya. Syaratnya itu X tambah Y tambah Z kurang lebih atau sama dengan 1.000, dan ini, dan ini. Sedangkan kita mau mencari nilai maksimum kan ya. Jadi kita menggunakannya nilai dari ini yang tertingginya aja. Jadi kita pakai yang 1.000, 800, 600 sama 400-nya aja. Nah, di sini saya udah buat tabel, 5 tabel berdasarkan nilai-nilai tertinggi dari ini. 800, 200, 0. 800, 0, 200. Terus ini 400, 600, 0. Dan seterusnya. Kemudian dari tabel di atas, dari tabel di sini kita bisa lihat mana sih nilai yang paling besar. Yang nomor 1 kan ya. Kenapa nomor 1? Karena secara simpelnya aja, kan di fungsi tujuan 100 itu paling tinggi ya, dan diperoleh dengan nilai X. Berarti kita harus memaksimalkan X terlebih dahulu. Jadi X harus kita paling besarin. X 800 dulu. Terus nilai kedua terbesar di fungsi tujuan itu ada yang bertempat di 80, yaitu punyanya si Y. Maka si Y kita harus abisin dulu semuanya. Di sini Y punya 600 kan. Tapi karena dimintanya cuma 1.000 dan udah 800 tadi sama X, maka Y-nya kita pakai 200 aja. Jadi 800 tambah 200 itu udah 1.000. Maka X itu nggak perlu lagi, atau sama aja 0. Itu dia. Makanya dia, jadi cara nyari nilai maksimum itu dari yang di fungsi tujuannya paling besar di mana, di situ kita perbanyak kuantitinya. Oke, kesimpulannya, banyak jenis minuman agar maksimal itu kita harus memproduksi jeruk 800 kaleng, mangga 200 kaleng, dan jambu 0 kaleng. Sehingga dari itu kita bisa memperoleh keuntungan sebesar 96, yang paling besar. Oke,
Kiranya cukup. Apabila ada kesalahan mohon maaf, ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Ardiatma, absen 27 dari kelas 11 MIPA G. Kali ini saya akan membahas soal nomor 5 dari materi program linear. Metode pekerjaan soal dengan cara diketahui, ditanya, dan dijawab. Pertama, diketahui. Diketahui seorang pedagang beras mempunyai persediaan beras rojo lele seberat 1000 kg, R64 seberat 2400 kg, dan import seberat 1600 kg. Lalu terdapat dua jenis karung, ada karung A dan karung B. Karung A terdiri dari 10 kg rojo lele, 30 kg R64, dan 10 kg beras import. Karung B terdiri dari 10 kg rojo lele, 10 kg IR64, dan 20 kg beras import. Keuntungan yang diperoleh masing-masing beras, rojo lele Rp800 per kilogram, IR64 Rp600 per kilogram, dan import Rp200 per kilogram. Yang ditanyakan, tentukan besar keuntungan maksimum. Jawab. Yang pertama, kita mencari fungsi tujuan dengan cara karung A terdiri dari beberapa jenis beras. Lalu kita kalikan keuntungan masing-masing beras dengan kilogram beras tersebut. Lalu kita jumlahkan. Begitu juga dengan karung B. Lalu yang terakhir, ketemulah fungsi tujuan. Selanjutnya model matematika. Ketidaksamaan 1 itu beras rojo lele pada karung A dan karung B. Ketidaksamaan 2 itu merupakan beras R64 pada karung A dan karung B. Ketidaksamaan 3 itu merupakan beras import dari karung A dan karung B. Lalu setelah membuat ketidaksamaan, kita rubah jadi persamaan untuk mendapatkan titik-titik tertentu. Dan ini merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, apabila sudah jadi, kita gabungkan semuanya, dan ini merupakan daerah hasil penyelesaiannya. Nah, setelah memperoleh daerah hasil penyelesaian, kita dapat menemukan beberapa titik pojok. Titik pojok pertama 0,80, titik pojok kedua 80,0. Titik pojok selanjutnya dapat kita temukan dari mengeliminasi persamaan pertama dan ketiga, dan hasilnya adalah 40,60. Dan titik pojok yang keempat dapat kita temukan dari eliminasi persamaan pertama dan kedua, yaitu 70,30. Langkah berikutnya adalah mensubstitusi titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Dan dengan begitu ditemukanlah keuntungan maksimalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlika Rezak Tahir dari kelas 11 MIPA G, absen 11. Saya akan menjelaskan jawaban dari soal mengenai program linear, yaitu soal nomor 6. Diketahui untuk memenuhi kebutuhan setiap ternaknya dalam satu minggu, seorang peternak harus menyiapkan 20 unit protein, 4 unit lemak, dan 16 unit karbohidrat. Ternak tersebut membeli dua jenis makanan. Makanan A setiap kilogram mengandung 10 unit protein, 1 unit lemak, dan 2 unit karbohidrat. Lalu makanan B setiap kilogram mengandung 5 unit protein, 2 unit lemak, dan 12 unit karbohidrat. Peternak mempunyai 300 ekor sapi dan membelanjakan tidak lebih dari 1000 kg untuk kedua jenis makanan tersebut setiap minggunya. Harga setiap kilogram makanan A dan B masing-masing 2.000 dan 1.500. Yang ditanya, tentukan banyak masing-masing makanan agar biaya yang dikeluarkan paling kecil dan besar biaya minimumnya. Kita akan membuat menyusun model matematika. 1 kg makanan A kita andaikan menjadi X dan makanan B menjadi Y. Kita buat tabel berisi data tadi. Makanan A mengandung 10 protein, 1 lemak, 2 karbohidrat. Makanan B 5 protein, 2 lemak, 12 karbohidrat. Dan yang dibutuhkan oleh hewan ternak
1 ekor sapi membutuhkan 20 protein dikalikan 300 ekor sehingga 6.000 protein. 1 ekor sapi membutuhkan 4 lemak dikali 300 ekor jadi 1.200 lemak. 1 ekor sapi membutuhkan 16 karbohidrat dikalikan 300 ekor sehingga menjadi 4.800 karbohidrat. Jumlah makanan A dan B itu tidak lebih dari 1.000 kg setiap minggunya, maksimum 1.000 kg. Dari tabel ini kita dapat membuat persamaan. Yang pertama protein 10x tambah 5y lebih dari sama dengan 6.000. Lalu yang lemak x tambah 2y lebih dari sama dengan 1.200. Lalu yang karbohidrat 2x tambah 12y lebih dari sama dengan 4.800. Dan yang terakhir yaitu jumlah, yaitu x tambah y kurang dari sama dengan 1.000. Persamaan ini kita carikan daerah penyelesaiannya, ya ini daerah penyelesaiannya. Ini, dan ini. Daerah penyelesaian ini kita gabungkan menjadi satu sehingga menjadi daerah penyelesaian gabungan, yaitu yang ini. Terdapat 4 titik sudut ini, dan titik sudut ini dapat kita gunakan untuk mencari biaya minimum, karena titik sudut ini adalah kemungkinan jumlah makanan ternak yang dibeli. Yang pertama ada 200-800 di sini, lalu 400-400 di sini, lalu 600-300 di sini, dan 720-280 di sini. Lalu kita masukkan ke dalam rumus fungsi f(x, y) sama dengan harga makanan A 2000 dikalikan X, tambah harga makanan B yaitu 1.500 kita kalikan Y. Kita masukkan titik-titik yang tadi, sehingga didapatkan biaya yang diperlukan. Biaya yang paling minimum adalah yang ini, Rp1.400.000, yaitu dengan membeli 400 kg makanan A dan 400 kg makanan B. Berarti jawabannya, biaya minimum untuk membeli makanan ternak adalah Rp1.400.000, yaitu dengan membeli makanan A sebanyak 400 kg dan makanan B sebanyak 400 kg. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Disa dari kelas 11 MIPA G. Di sini saya akan membahas soal nomor 7 program linear part 3. Berikut soalnya. Tentukan sistem pertidaksamaan linear yang memenuhi daerah penyelesaian pada gambar di bawah ini. Langkah pertama, menentukan nama garis dan titik-titiknya. Dari gambar sini, saya menentukan garis ini. Jadi garis pertama, dan ini garis kedua, dan ini garis ketiga. Diketahui, garis pertama melewati titik 0,12 dan 12,0, dan garis kedua 3,10 dan 0,0, dan garis ketiga 0,4 dan 6,0. Lalu langkah berikutnya menentukan persamaan ketiga garis tersebut. Nah, garis pertama menggunakan rumus Y-1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1, X2 min X1. Dan dimasukkan angka-angka atau yang dari koordinat sebelumnya. Y min 12, 0, min 12. X min 0, 12, 0. Y min 12 per min 12 dengan X kurang 0 per 12. Dan ini dikali silang, yang hasilnya 12Y min 144 sama dengan min 12X. Yang disederhanakan menjadi X plus Y sama dengan 12. Dan garis kedua
masih sama menggunakan rumus yang tadi dan tinggal dimasukkan angka-angkanya. Y min 10 per 0 kurang 10 sama dengan X kurang per 0 kurang 3. Jadi Y kurang 10 per min 10 sama dengan X 3 per min 3. Dan dikali silang menjadi min 3Y plus 30 sama dengan min 10X plus 30 menjadi 10X min 3Y sama dengan 0. Dan garis ketiga sama rumusnya. Jadi Y kurang min 4 per 0 kurang min 4 sama dengan X kurang 0, 6 kurang per 6 kurang 0. Jadi Y plus 4 per 4 sama dengan X min 0 per 6. Dikali silang juga sama yang hasilnya min 4X plus 6Y sama dengan min 24. Disederhanakan dibagi 2 menjadi min 2X plus 3Y sama dengan min 12. Lalu, langkah yang ketiga yaitu menentukan sistem pertidaksamaan ketiga garis. Garis pertama yaitu X plus Y sama dengan 12 menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 12. Hasil ini dapat didapatkan dari mencoba sembarang titik. Dan garis kedua, 10x min 3y sama dengan 0 menjadi 10x min 3y lebih dari sama dengan 0. Dan garis ketiga, min 2x plus 3y sama dengan min 12 menjadi min 2x plus 3y lebih dari sama dengan min 12. Maka diperoleh sistem pertidaksamaannya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 12, 10X min 3Y lebih dari sama dengan 0, dan min 2X plus 3Y lebih dari sama dengan min 12. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Aulia Sabrina, saya dari kelas 11 MIPA absen 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan persoalan matematika nomor 8. Nah, seperti yang kalian lihat, pada nomor 8, itu ada 3 pertidaksamaan atau 3 garis. Pertidaksamaan atau garis yang pertama kita sebut garis A. Garis A yaitu garis yang memotong 0,8 dan 8,0. Lalu ada juga pertidaksamaan B atau garis B, yaitu garis yang memotong x,6 dan 0,0. Dan yang terakhir ada pertidaksamaan atau garis C, yaitu garis yang memotong 6,y dan 0,0. Nah, di sini kita juga bisa lihat garis A dan B itu berpotongan di x,6. Sedangkan garis A dan C berpotongan di 6,y. Nah, kalau sudah sampai situ, untuk mencari nilai x dan y kita harus cari dulu pertidaksamaan A-nya. Nah, karena A-nya itu sudah ada 2 titik, kita bisa cari dengan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Itu cara manualnya, dan ada juga cara cepat, yaitu dimana yang berpasangan atau yang menyentuh sebuah x dijadikan y dan y dijadikan x sama dengan 2 angka tersebut dikalikan. Namun kita akan memakai cara manualnya, yaitu y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Di sini kita jadikan 8,0 sebagai x1 dan y1 dan 0,8 sebagai x2 dan y2.
Jadi, bisa kita simpulkan Y dikurang 0 per 8 dikurang 0 nilainya sama dengan X dikurang 8 per 0 kurang 8. Sehingga kita dapat simpulkan Y per 8 sama dengan X min 8 per minus 8. Nah, penyebut 8-nya kita coret menjadi 1 dan minus 1, lalu kita kali silang menjadi minus Y sama dengan X minus 8. Lalu kita sama ruaskan untuk variabelnya sehingga menjadi X tambah Y sama dengan 8. Nah, dari situ kita bisa mencari lambang sama dengannya. Nah, apabila kita sudah menemukan pertidaksamaan A, kita dapat mencari nilai X dan Y. Sekarang kita mulai dari mencari nilai X dulu. Seperti yang kita ketahui, A bertemu dengan B di titik X, 6. Nah, jadi kita coba saja masukkan nilai 6 sebagai Y. Jadi, X ditambah 6 sama dengan 8. Sehingga X sama dengan 8 kurang 6, dan hasilnya adalah X sama dengan 2. Jadi, titik X, 6 bisa disimpulkan sebagai titik 2,6. Maka, titik potong pertidaksamaan B ialah 2,6 dan 0,0. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan pertidaksamaan B dengan cara yang sama, yaitu cara Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, atau cara cepatnya. Di sini saya juga akan tetap menggunakan cara manual. Dari cara-cara tersebut, akhirnya kita dapatkan 3X sama dengan Y, sehingga kita hasilkan 3X min Y sama dengan 0. Nah, sama seperti garis A tadi, kita juga cari tanda yang itu kurang dari apa lebih dari, dengan cara kita lihat dia itu membenarkan 1,0 atau daerah hasilnya ialah 1,0. Maka bila X-nya 1 dan Y-nya 0, kita bisa masukkan 3, itu nilainya lebih dari 0. Maka dapat disimpulkan 3X min Y itu lebih dari 0. Itu persamaan yang kedua atau pertidaksamaan B. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Sama seperti mencari nilai X, kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa A bertemu C di 6, Y. Sehingga kita coba saja masukkan atau ganti nilai X-nya dengan 6. Jadinya 6 tambah Y sama dengan 8. Sehingga Y sama dengan 8 kurang 6 dan nilai Y adalah 2. Jadi titik tersebut ialah 6,2. Nah, dari titik 6,2 ini kita dapat simpulkan bahwa titik potong C atau pertidaksamaan C ialah 0,0 dan 6,2. Nah, dari situ kita mendapatkan clue atau kedua titik untuk mencari pertidaksamaan C. Dengan cara yang sama, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan Wicaksana, absen 25, akan menjelaskan soal nomor 9. Saya akan menjelaskan soalnya, yaitu tentukan nilai minimum dari fungsi persamaan 500x ditambah 400y pada daerah penyelesaian di bawah ini. Pertama, yang diketahui pertama ada fungsi persamaannya. Dari soal tadi sudah dikasih tahu ini adalah fungsi persamaannya, lalu beberapa pertidaksamaannya yang bisa kita dapatkan dari ambil dari garis yang sudah diketahui dari grafik tersebut. Contohnya pertidaksamaan ini, yang ini diambil dari titik 3,6. Caranya adalah variabel X dikali dengan titik Y dan variabel Y dikali dengan titik X. Jadi nanti X dikali 6 ditambah Y dikali 3 sama dengan 3 dikali 6. Jadi sama dengan 18. Lalu karena daerah hasil penyelesaiannya ada di daerah positif, maka hasilnya adalah lebih besar sama dengan 18. Lalu bisa kita sederhanakan dari 6x plus 3y lebih besar sama dengan 18 menjadi 2x plus y lebih besar sama dengan 6. Dan pertidaksamaan lainnya
dapat dicari dengan cara yang sama dengan pertidaksamaan yang ini. Yang kedua yang ditanya. Yang ditanya adalah nilai minimum dari fungsi persamaan 500x plus 400y pada daerah penyelesaian dari grafik tersebut. Ketiga, cara penyelesaiannya. Pertama kita eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu 2x plus y lebih besar sama dengan 6. Kita tulis di bawahnya x plus y sama dengan 5. Ini y sudah sama, bisa kita coret, jadi kita kurangi saja. Dicoret y-nya habis, lalu sisa 2x dikurang x, hasilnya x. 6 dikurang 5, hasilnya 1, jadi x sama dengan 1. Dengan begitu, dengan diketahuinya x, kita bisa mengetahui nilai y-nya. X, kita ambil yang ini saja, x plus y sama dengan 5. Jadi x-nya kita masukin 1, ditambah y sama dengan 5. Y-nya sama dengan 5 dikurang 1, yaitu 4. Maka titik hasil dari eliminasi persamaan 1 dan 2 adalah 1 dan 4. Sekarang eliminasi persamaan 2 dan 3. X plus y sama dengan 5, dan di bawahnya kita tulis x plus 2y sama dengan 6. Ini x sudah sama, kita kurangi saja, dicoret x-nya, habis sisanya y dikurang 2y, yaitu min y, lalu 5 dikurang 6, jadi sama dengan min 1. Min y sama dengan min 1. Kita hilangi ini minnya, jadi y sama dengan 1. Dengan adanya y kita bisa mengetahui x, kita ambil yang ini. Jadinya x plus y sama dengan 5, y-nya sudah diketahui yaitu 1, jadi x plus 1 sama dengan 5. Lalu x sama dengan 5 dikurang 1, sama dengan 4. Jadi x-nya adalah 4. Maka titik potong hasil dari eliminasi persamaan 2 dan 3 adalah 2 dan maksudnya 4 dan 1. Hasilnya kita menemukan 4 titik potong, yaitu 1 dan 4 dari eliminasi 1 dan 2, 4 dan 1 dari eliminasi persamaan 2 dan 3, 6 dan 0 dari gambar grafiknya, nanti bisa dilihat, 0 dan 6 dari gambar grafiknya juga. Ini adalah gambar grafiknya yang tadi saya bilang, bisa kita lihat. Ini tadi yang dari eliminasi persamaan, ini ada 2 nih. Dan ini 0,6 dan 6,0 bisa kita lihat dari gambar grafik ini. Dan ini daerah hasil penyelesaiannya. Lalu kemudian yang terakhir, masukkan titik potong ke fungsi persamaan untuk mencari nilai minimum. Ini kita coba satu persatu. Titik potong 1,4. Kita masuki 500 dikali 1, karena tadinya ini x ya, karena x ini 1 dan y 4, jadi 500 dikali 1 plus 400 dikali 4 sama dengan 500 ditambah 1600 sama dengan 2100. Nah, kita anggap ini kita belum tahu ini minimum atau bukan. Lalu yang kedua, titik potong 4,1. 500 dikali 4 ditambah 400 dikali 1 sama dengan 2000 ditambah 400 sama dengan 2400. Lalu yang ketiga, titik potong 6,0. 500 dikali 6 ditambah 400 dikali 0 sama dengan 3000 ditambah 0 sama dengan 3000. Titik potong 0,6. Yang keempat ini ya, titik potong 0,6. 500 dikali 0 ditambah 400 dikali 6 sama dengan 0 ditambah 2400, jadi sama dengan 2400. Dari semua hasilnya ini ternyata nilai minimumnya adalah 2100. Kita sudah masuki titik potong 1,4 ke fungsi persamaannya, dan itu adalah nilai minimum dari fungsi
persamaan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Tasya Nabila dari kelas 11 MIPA G absen 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan soal nomor 10. Jadi soalnya itu, gambarlah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X plus 6Y lebih besar sama dengan 12, 2X plus Y kurang dari sama dengan 10, dan X plus Y lebih besar sama dengan 8. Dari soal diketahui ada sistem-sistem pertidaksamaannya, lalu yang ditanya itu ada gambar grafik serta daerah penyelesaiannya itu nanti yang mana. Yuk kita lihat cara pengerjaannya. Masuk ke step pertama. Nah, di step pertama ini kalian harus cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian ubah dulu jadi persamaan X plus 6Y sama dengan 12, lalu X dan Y-nya ini kalian ubah. Di sini saya ubahnya menjadi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kalau di sini X-nya sama dengan 0 kan dapat tuh Y-nya 2. Lalu kalau Y-nya sama dengan 0 berarti X-nya 12. Nah, langkah selanjutnya kalian gambar jadi grafik. Contohnya di grafik X plus 6Y sama dengan 12 ini, kan ketemu tuh titiknya 0,2. Nah, jadi kalian kasih tanda di 0,2 itu dan di 12,0. Lalu kalian sambungin nanti. Nah, kalian lakukan juga di grafik-grafik selanjutnya. Masuk ke step 3. Nah, di step 3 ini kita harus menentukan daerah penyelesaian. Nah, kita tentuinya ini melalui uji titik. Nah, di sini kita sepakat dulu kalau daerah penyelesaiannya itu yang bersih. Kita mulai dari grafik ini dulu. Nah, kalau di grafik X lebih besar sama dengan 0 ini, itu grafiknya yang nempel ke sumbu Y. Jadi berarti daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Kalau yang Y lebih besar sama dengan 0 itu dia berarti mepet ke sumbu X. HP-nya nanti ada di sini. Nah, kalau untuk grafik yang kayak gini, kita harus uji titik. Nah, uji titiknya itu nggak boleh yang dilaluin sama garis grafik tadi. Nah, di sini biar gampang saya uji titik di 0,0. Nah, kita ganti X dan Y-nya jadi 0, berarti 0 lebih besar dari 12. Nah, di sini salah kan? Karena tadi kita sepakat daerah penyelesaiannya itu bersih, berarti daerah yang salah kita arsir. Berarti daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Nah, lakukan juga untuk di grafik-grafik selanjutnya. Masuk ke step keempat atau step terakhir. Nah, di step ini gampang banget karena kalian tinggal nyatuin grafiknya jadi satu. Nah, di sini ada grafik-grafik yang udah kita buat tadi, udah disatuin jadi satu. Dan karena tadi kita sepakat daerah penyelesaiannya itu yang bersih, jadi gampang banget nih kelihatan daerah penyelesaiannya yang mana. Nah, daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Nah, segitu aja penjelasan dari PowerPoint yang udah saya buat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Krisivita, absen 4. Hari ini saya akan membahas soal nomor 11 dari materi program linear. Metode pengerjaan soal yaitu dengan cara diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui sistem pertidaksamaan yang pertama ialah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Yang kedua, Y kurang dari sama dengan 6. Yang ketiga, 2X dikurang 3Y kurang dari sama dengan 6. Dan yang terakhir, 2X plus Y lebih dari sama dengan min 4. Dan ditanyanya yaitu himpunan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Jawab, yaitu dengan model matematika. Model matematika dari sistem pertidaksamaan 2X dikurang 3Y kurang dari sama dengan 6, yaitu di situ ada tabel X dan Y. Apabila X-nya 0, maka Y-nya min 2. Dan apabila X-nya 3, Y-nya adalah 0. Yang kedua ialah 2X plus Y lebih dari sama dengan min 4. Itu ada tabelnya X dan Y. Apabila X-nya 0, maka Y-nya min 2. Dan apabila X-nya min 4, Y-nya adalah 0.
Dan yang ketiga ialah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, yang artinya X-nya tidak boleh kurang dari 0 dan X-nya tidak boleh lebih dari 4. Yang keempat ialah Y kurang dari sama dengan 6. Grafik daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang pertama adalah daerah yang berwarna merah. Selanjutnya grafik daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang kedua adalah daerah yang berwarna hijau. Selanjutnya grafik daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ketiga ialah daerah yang berwarna abu-abu. Dan yang terakhir, grafik daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang keempat adalah daerah yang berwarna ungu. Jadi, daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, Y kurang dari sama dengan 6, 2X dikurang 3Y kurang dari sama dengan 6, 2X plus Y lebih dari sama dengan min 4 adalah daerah yang tersusun berbagai warna, yaitu yang sudah saya tunjukkan di gambar tersebut. Saya Surayendra Putri dari kelas 11 MIPA G akan menjelaskan nomor 12. Gambarlah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 4, Y lebih dari sama dengan 0, 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 6, 3Y min 2X kurang dari sama dengan 0, dan 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 30. Pertama, kita cari titik dari setiap pertidaksamaannya. Yang pertama, 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Kita misalnya X-nya 0 berarti Y-nya 3. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 2. Lalu kita buat garisnya 0,3 dan 2,0. Lalu karena kita mau mencari daerah penyelesaiannya bersih, kita arsir bagian kiri yang kebalikan dari lebih dari sama dengan. Yang kedua, 3Y min 2X kurang dari sama dengan 0. Karena X-nya masih minus, kita kaliin minus biar jadi plus. Hasilnya 2X min 3Y lebih dari sama dengan 0. Kita misalin X-nya 0, Y-nya berarti 0. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya 2/3. Lalu digambar 0,0, 1,2/3. Lalu kita arsir bagian kirinya karena kebalikan dari lebih dari sama dengan. Yang ketiga, 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 30. X-nya dimisalin 0, berarti Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 6. Lalu digambar 0,5 sama 6,0. Lalu diarsir bagian kanannya karena kebalikan dari kurang dari. Lalu X kurang dari sama dengan 4. Garisnya di sini. Kita arsir bagian kanan karena kebalikan dari kurang dari. Lalu Y lebih dari sama dengan 0. Kita arsir bagian bawahnya karena kebalikan dari lebih dari. Lalu daerah penyelesaiannya adalah daerah yang paling bersih.